Keistimewaan dari Desa Pancot itu banyak sih Mas. Mulai dari pertaniannya, kearifan lokalnya, kebudayaan, kesenian, bahkan sampai kita mengadakan ritual rutinitas setiap 6 bulan sekali. Jika kita melihat lebih luas, keindahan budaya Indonesia tampaknya tidak akan pernah habis. Salah satunya adalah keunikan dan keindahan di kampung tradisional Pancot. Kampung tradisional Pancot, atau yang dikenal dengan Dusun Pancot, berada di Kelurahan Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dimas Solihin. Asal saya asli dari Pancot, RT 2 RW 8, Kelurahan Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu. Kalau asal-usul Desa Pancot, kenapa desa ini disebut Desa Pancot? Asal-usulnya itu lumayan panjang Mas. Cuman intinya dulu itu ini namanya Kampung Hindu, bukan Pancot. Kemudian di Kampung Hindu tersebut ada seorang raja yang berupa seorang raksasa. Dia orangnya serakah, tamak dan egois. Sehingga dia tidak sengaja si kokinya itu membuat masakan kepada sang raja. Tidak sengaja jari kelingkingnya itu masuk ke dalam masakan tersebut. Setelah masakan itu dimakan, raja merasa kok ini enak sekali. Nah, mulai dari itu sang raja mulai mengadakan tumbal untuk santapannya. Nah, karena diadakan tumbal, banyak sekali warga yang sedih, bahkan sampai putus asa hingga pindah dari desa ini. Namun ada baiknya, atau kemudian ada seorang pahlawan lah kalau kita sebut, seorang musafir yang datang ke Pancot, mendengar rintihan seorang ibu-ibu yang namanya Mbok Rondo. Karena dia cuma punya anak satu dan akan jadikan tumbal, dia tidak rela dan dia menangis terseduh-seduh. Akhirnya anak tersebut digantikan oleh seorang musafir tadi atau pengembara tadi untuk melawan sang raja. Nah, di mana asal-usul Desa Pancot terjadilah di situ. Kenapa disebut Desa Pancot? Karena desa ini menjadi salah satu pijakan atau pancatan ketika melawan sang raksasa tadi. Topografi di kawasan ini merupakan dataran tinggi, tepatnya di kaki Gunung Lawu. Tidak heran jika pemukiman ini memiliki iklim yang sejuk dan tanah vulkanik yang subur, sehingga cocok untuk ditanami sayur-sayuran. Tak hanya itu, pengairan di permukiman ini juga cukup untuk menghidupi masyarakatnya. Masyarakat di kampung tradisional Pancot kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani dengan menggunakan lahan sekitar yang ada. Oke, kalau ritual keagamaan, acara keagamaan yang rutin diadakan di desa kami, salah satunya adalah ritual itu tadi, salah satunya Modosio, itu bersih desa, itu juga ada ritualnya. Kemudian acara 3 tahun sekali, yaitu pagelaran wayang kulit sebagai sarana kayak tolak bala di desa kami. Salah satu keunikan dari kawasan ini, ada 93 rumah warga yang masih menggunakan bangunan tradisional, yaitu rumah joglo yang merupakan rumah adat dari Jawa Tengah. Uniknya, jika biasanya atap bangunan rumah joglo dibangun menggunakan genting dari tanah liat, kawasan ini justru menggunakan seng sebagai atap. Selain untuk menyesuaikan iklim, atap bangunan yang terbuat dari seng ini dimanfaatkan masyarakat untuk menyimpan hasil panen dan pembibitan bawang. Kalau bantuan dari pemerintah itu banyak Mas. Salah satunya ada pelebaran jalan dan juga pengaspalan. Itu waktu saya masih kecil sekitar tahun 2003 kalau nggak salah, itu pengaspalan desa di jalur utama, jalur masuk yang kita lewati tadi. Kemudian ada lagi rabat jalan
talut seperti di area persawahan Pertegalan ini. Jadi jalannya dicor biar mudah untuk akses kendaraan. Kemudian selain itu juga ada bantuan sosial berupa sembako. Kalau kebutuhan kami kalau disebutkan satu-satu itu banyak, Mas. Tapi yang paling utama yaitu pengadaan barang, khususnya untuk acara kegiatan tersebut seperti meja kursi dan juga akses jalan yang kami miliki juga masih banyak yang sempit-sempit, jadi butuh juga untuk pelebaran jalannya. Kemudian di bidang kesenian kami juga membutuhkan dana dalam perawatan alat seni. Masyarakat di kampung tradisional Pancot mayoritas merupakan suku Jawa dan menganut agama Islam. Warisan budaya yang hingga saat ini masih dipertahankan yaitu adanya pundi. Kalau harapan saya pribadi sebagai warga, khususnya di Desa Pancot, saya harap itu warganya itu meskipun ada dua pihak, Pancot Lor dan Pancot Kidul, kita bisa bersatu untuk memajukan Desa Pancot, bisa ikut melestarikan kesenian yang ada, bisa meningkatkan lagi pertanian kita, entah itu tani bawang maupun sayuran dan juga buah-buahan, serta kita meningkatkan rasa solidaritas serta kearifan lokalnya. Dan untuk harapan saya di luar sana, semoga Desa Pancot ini menjadi satu perhatian bagi pemerintah untuk diadakannya desa wisata.